kasih Bu Sulistiawati, yang kami hormati Bapak Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS, yang kami hormati Pak Dodi Budiwaluyo, Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati Pak Martiasmo. Ini adalah juga anggota Dewan Komisioner OJK periode 2000, saya lupa, tapi ini baru berakhir tahun lalu, Pak Martiasmo. Dan yang kami hormati Bu Titu, atau lengkapnya Ibu Dr. Kusmaning Stuti Sutiono sebagai Ketua STE IBS. Ya. Dan kami lihat ini ada beberapa senior kami yang dulu di Bank Indonesia. Ya, ada Pak Hartadi, ada Bu Miranda, ada tadi juga dalam list ada Pak Aslim, betul nggak Pak Aslim hadir, dan kelihatannya banyak lagi para praktisi, ya, Pak Irwan Habsah, dan juga para sivitas akademika IBS, ya, para mahasiswa, dosen, dan juga Bapak Ibu yang tentunya banyak sekali, nggak bisa sebut kami satu persatu, dan juga para mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bersama-sama untuk hadir dalam seminar, meskipun dalam bentuk virtual. Ya. Tanpa karunia-Nya kita rasa sulit kita untuk bisa bersama-sama pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada IBS, terutama Bu Kusmaning Stuti yang telah mengundang saya untuk memberikan sharing pengalaman mengenai bagaimana kebijakan OJK dalam masa COVID ini, ya. Dan terutama dalam tujuan kita dalam bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi ke depan. Sebelumnya kami mohon maaf, ini sempat tertunda karena ada beberapa agenda yang mendadak, dan pada sore hari ini kami juga terpaksa dilaksanakan malam hari karena tadi siang kami ada acara, berbagai acara, dan kebetulan lagi di Semarang. Dan tentunya tanpa mengurangi arti pertemuan kita di sela-sela kesibukan ini, kami ingin sekali memberikan sharing pengalaman dan bagaimana bisa Bapak Ibu memahami dan nanti tentunya berdialog berkaitan dengan berbagai kebijakan yang selama ini kita lakukan bersama-sama, tentunya dengan Bank Indonesia, dengan LPS juga, dan juga dengan pemerintah. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa IBS ini bukan ini seperti rumah saya sendiri begitu, karena saya kalau nggak salah kalau dibuka di situ saya menjadi salah satu mungkin anggota senat kalau nggak salah, ya di situ di IBS, cuman karena kesibukan mohon maaf nggak pernah mampir atau belum, bahasanya belum sempat mampir. Tapi itu seperti rumah saya sendiri, apalagi dengan Pak Hartadi, ya, kita dulu sama-sama di LPPI, saya sempat bantu Pak Hartadi cukup lama di situ. Dan tentunya saya ingin baik LPPI maupun IBS ini betul-betul bisa mendunia. Dan jangan khawatir, kami tidak akan melupakan Bu Titu hanya karena belum sempat aja. Pada kesempatan ini ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami akan sharing bagaimana framework kita pada saat pertama kali kita tahu ada COVID. Kita sudah menerawang ke depan, ini bakalan kayak apa ke depan dengan adanya COVID itu. Dan apa yang harus dilakukan terutama dari OJK sendiri, dan kita yakin OJK tidak bisa sendirian, sehingga sinergi dengan lembaga lain, Bank Indonesia terutama,
dan juga pemerintah, ya, LPS ini sangat penting. Dan kebetulan kami adalah tergabung dalam KSSK. Itu kita sadari dari awal, sehingga kami pertama kita akan sharing bagaimana framework kita. Framework ini kita pikir dari awal begitu kita mendengar COVID. Yang kedua, kami akan cerita bagaimana sebenarnya kondisi perkembangannya dari bulan Maret atau mungkin Januari sampai dengan sekarang, sektor keuangan global dan juga Indonesia, atau hubungan perekonomian global dan juga Indonesia. Lantas kita di situ bisa melihat apakah kebijakan yang kita lakukan itu betul-betul ada manfaatnya dan memberikan benefit bagi perekonomian, sektor real dan sektor keuangan. Di situ kita bisa melihat dan kita bisa membandingkan apabila kita tidak mengambil kebijakan, apa jadinya. Dan yang ketiga, kita akan share apa yang kita lakukan ke depan. Ini sangat penting. Ini kita belum selesai. Kalau kita ngomong kita baru di tengah, bahkan sudah terlalu optimis. Mungkin kita baru merasakan inilah sebenarnya dampak. Jadi kalau dulu orang kena COVID, ada PSBB dan sebagainya, ini adalah yang kena dampak adalah sektor real, terutama masyarakat kecil, tukang ojek, sektor informal, yang usahanya tidak ada yang beli karena tidak ada orang keluar rumah. Itu dampak pertama yang dilakukan. Sektor keuangan belum. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, juga kalau kita lihat angka-angkanya nanti kami sampaikan, sektor keuangan juga secara agregat individu belum kelihatan. Tapi yang kelihatan masih kelihatan para pengusaha, sektor real masih kelihatan. Tapi tidak kita pungkiri, ya, kalau ini terlalu lama, cepat atau lambat, itu akan kena ke sektor keuangan. Nah, untuk itu kami akan coba, yang pertama, step pertama kami akan bagaimana framework kita bahwa COVID ini akan menimbulkan berbagai risiko dan harus kita mitigasi. Ini adalah framework yang kita mulai dari sektor keuangan. Kita tujuan utama adalah yang kuning di tengah. Sektor keuangan kita harus kita jaga agar stabil, agar bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. Baik itu perbankan, non-bank maupun pasar modal. Ini ada 4 diagram, ya, yang paling atas ini adalah yang kena pertama kali adalah sentimen negatif di pasar modal. Apa yang kita lakukan? Itu adalah kebijakan pertama kali yang kita terapkan di sektor keuangan yang tujuannya agar pasar modal ini tidak terlalu berdampak sangat dalam, ya, sehingga harus kita sanggah dengan berbagai kebijakan di pasar modal agar tidak terlalu dalam. Dapat kami sampaikan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan pertama kali memang di pasar modal, bagaimana supaya penjualan tidak terlalu dalam. Ada trading halt, lantas sudah auto rejection, artinya ya otomatis kalau terlalu dalam ini bisa turunnya lebih dari 10%. Ya, kita cap, begitu ada turun 5% individual saham, itu langsung kita tahan, tidak boleh diperdagangkan lagi. Ya. Dan juga di situ kita boleh melakukan buyback emiten. Ini apabila emiten memang mempunyai kekuatan tolong, boleh dibeli kembali sahamnya sendiri tanpa melakukan RPS. Pada dasarnya kondisi normal harus dilakukan dengan rules. Di situ kita bolehkan tanpa rules.
Ini berbagai kebijakan yang kita list itu betul-betul hanya sekedar supaya turunnya tidak terlalu dalam. Ya. Dan kita lihat ya, pada saat itu di bulan Maret, meskipun berbagai kebijakan itu turunnya cukup dalam juga. Karena apa? Karena porsi investor asing itu masih dominan di capital market di Indonesia. Sehingga turunnya pada saat itu, saya ingat tanggalnya 24 Maret, itu turunnya di bawah 4.000, di mana pada kondisi normal adalah di atas 6.000. Nah, kita yakin itu sementara, lambat laun setelah kita melakukan berbagai kebijakan, pada saat itu kita berpikir kita harus kebijakan sektorialnya, sektor keuangannya kita lakukan, dan akhirnya bisa pelan-pelan menjadi reform, menjadi normal. Dan sekarang ini masih trennya memang sudah mulai recover, sudah di atas 5.000 dan masih sangat volatile, tergantung bagaimana situasi di pasar, tergantung bagaimana confident terutama investor asing terhadap pasar modal ini. Bahkan pernah naik menjadi 5.300, tapi beberapa sejak seminggu yang lalu turun lagi karena ada berita. Sangat volatile, tapi kita yakin kalau ini nanti fundamental kita kembali dan kembali lagi, terutama masalah COVID ini kami yakin akan bisa kembali normal. Ini hanya masalah waktu. Itu kebijakan pertama yang kita lakukan ya. Lantas resiko berikutnya kaitannya dengan kita tahu kalau para pengusaha tidak bisa jualan, nggak ada orang piknik lagi sehingga hotel kosong, transportasi nggak ada yang naik, restoran nggak ada yang beli, ini pasti pengusaha lambat laun akan ada masalah untuk mengangsur pinjamannya ke bank atau ke lembaga keuangan atau ke pasar modal. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita berpikir bahwa ini kalau nggak kita lakukan sesuatu, ya, terutama bagaimana kita melakukan temporary berkaitan dengan aturan prudensial yang terkait dengan assessment kolektibilitas, maka ini akan banyak ya bank membukukan non-performing loan. Dan implikasinya kalau disebut non-performing loan kita dibentuk cadangan. Dan ini PSAK Konsultan 1 mengatakan ya impairment harus dilakukan. Sehingga kita harus berupaya untuk temporary kita membolehkan debitur-debitur ini yang karena COVID diperbolehkan untuk sementara kita kategorikan menjadi lancar, tapi dalam skema restrukturisasi. Artinya restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan penundaan pembayaran, bisa dilakukan dengan HRA, bahkan bisa diberikan tambahan modal kerja, terutama pada saat sudah mulai beroperasi kembali. Kita yakin ini tidak lama, artinya tidak evergreen, suatu saat pasti kembali lagi beroperasi dan butuh modal kerja. Nah, sehingga ini POJK 11 kita keluarkan di bulan Maret agar bank-bank bisa sementara menikmati insentif ini dan tidak harus membutuhkan provisi bagi debiturnya yang menunggak angsuran atau menunggak pokok meskipun usahanya berhenti. Nah, ini adalah yang kita sebut POJK 11 dan sampai sekarang ini sudah cukup besar yang direstruktur ada 856 triliun. Sebelumnya kita perkirakan ada sekitar 40%, tapi ternyata sekarang ini
sudah menurun, sudah landai ya, tambahannya tidak begitu besar per bulan 24 Agustus kemarin ini 863 triliun total di perbankan ya, di pasar modal di lembaga keuangan ada 160. Jadi perbankan ini kalau 863 itu sekitar kita perkirakan NDN paling-paling 20%. Nah ini kita berikan waktu 1 tahun dengan harapan kita punya waktu untuk memberikan kebijakan-kebijakan stimulus berkaitan bagaimana supaya ekonomi bisa tumbuh, ada demand, dan akhirnya pelan-pelan masyarakat bisa beroperasi kembali kegiatannya sehingga bisa meng-create demand, bisa piknik lagi dan akhirnya ini bisa kembali normal. Ini harapan kita sehingga pada saat itu kita kasih waktu sekitar 1 tahun dari bulan Maret berarti ini tahun depan. Dan ini periode itu adalah kita harapkan kita bisa mengeksekusi berbagai insentif yang diberikan oleh pemerintah ya, agar bisa bangkit kembali. Dan ini kita harapkan COVID ini meskipun kita juga tidak tahu persisnya, tapi paling tidak masyarakat sudah terbiasa dengan protokol yang lebih baik, sehingga meskipun aktivitas dilakukan, ini penyebaran virus coronanya bisa ditekan. Ini harapan kita. Dan itu insentif sudah didesain bersama-sama Bank Indonesia dan pemerintah dan juga berbagai lembaga lainnya. Nah, di antaranya yang dengan pemerintah ini kita memberikan subsidi kepada UMKM yang jumlahnya cukup besar, ada anggaran sekitar 123 triliun khusus untuk UMKM dan juga subsidi bunga maupun juga penjaminan oleh Jamkrindo dan Askrindo untuk UMKM. Nah, untuk korporasi juga sudah ada kebijakan penjaminan untuk korporasi yang dilakukan oleh Lembaga Ekspor Indonesia yang dituntut pemerintah dan juga oleh Penjaminan Indonesia. Nah, ini semua kita harapkan bisa memberikan insentif kepada para pengusaha untuk bangkit kembali yang dalam skema restructuring tadi. Bapak Ibu sekalian, itu semua masih ada catatan. Ya, ini kita memberikan insentif melalui sektor keuangan. Itu tidak cukup, karena pembiayaan adalah satu hal dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha. Kita telah ketemu beberapa praktisi, ya, pengusaha mengatakan bahwa Pak, pembiayaan bukan satu-satunya masalah. Tapi kalau hotelnya dibuka, apakah ada yang menginap? Kalau airline-nya dibuka, apa ada yang naik? Kalau restoran dibuka, apa ada? Sehingga ini permasalahannya adalah bagaimana masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas itu dengan aman. Nah, ini adalah aman artinya tidak menimbulkan kenaikan orang yang tercatat terjangkit virus corona. Ini adalah suatu tantangan di situ. Jadi berbagai insentif itu tidak akan berdampak sangat besar apabila ini aktivitas masyarakat itu belum pulih kembali. Bahkan kemarin pengumuman PSBB Jakarta itu betul-betul memberikan sentimen negatif kepada pasar modal dan kelihatan tadi ada tekanan yang cukup dalam pada hari itu. Dan juga ini sentimen positif sehingga harus kita buat ya, agar lebih confident. Tapi dengan catatan bahwa protokol bagaimana COVID ini bisa diterapkan dengan baik. Inilah yang
kebijakan OJK kaitannya dengan restructuring ini hanya akan berhasil membangkitkan para pengusaha apabila tadi betul-betul ada demand. Hotel ada yang nginep, restoran ada yang datang, theme park ada yang sudah mulai datang, transportasi juga ada yang naik. Ini semua yang kita harapkan. Dan kalau kita lihat, nanti kita tunjukkan beberapa angka. Memang dari segi UMKM dengan berbagai kebijakan tadi, penjaminan subsidi, dengan pemerintah menempatkan dananya di Bank Himbara dan BPD, ini bisa menstimulir betul-betul gairah dari perbankan, terutama karena ini suku bunganya murah, dan juga ini adalah kesempatan untuk meleverage yang lebih besar lagi, sehingga jumlah kredit UMKM meningkat cukup tinggi. Namun demikian, pada saat ini dapat kami sampaikan bahwa untuk korporat belum ada yang bergerak. Karena apa? Di korporat itu ternyata itu demandnya ekspor, sehingga pada saat ini ekspor belum kelihatan, ya meskipun ada tanda-tanda di beberapa negara sudah mulai. Cuman ini memang korporasi Indonesia, bahkan ada korporat yang mulai menurunkan bagi dividendnya karena memang dia tidak perlu likuiditas yang cukup besar karena memang operasionalnya lebih kecil, sehingga kita menemukan modal kerjanya tidak terlalu besar. Ini adalah situasi sehingga kredit growth, ya, kalau kita lihat pada bulan Juni 1,4%, Juli naik menjadi 1,5%, ini betul-betul karena didorong UMKM. Tapi kemarin Agustus ini 1,4%. Ini UMKM sudah tumbuh, namun demikian korporat menurunkan bagi dividen. Ini adalah situasi yang terjadi saat ini, sehingga ini mau tidak mau kita harus berpikir keras bersama pemerintah bagaimana bisa membangkitkan korporasi-korporasi itu, terutama di daerah Jawa Barat. PDB Jawa Barat turunnya cukup drastis karena dari korporasi ini. Bagaimana meng-create demand untuk korporasi ini, bagaimana manufacturing untuk automobil, bagaimana manufacturing untuk motorcycle, bagaimana untuk tekstil. Ini semua memang harus kita sinariokan bagaimana kita bisa meng-create demand untuk itu. Itu adalah yang baru sisi kiri. Ini adalah kita baru bekerja, kita masih memikirkan bagaimana insentif-insentif apalagi yang harus kita create agar yang kita restructuring tadi, baik UMKM maupun korporat, itu betul-betul bisa bangkit. Kami yakin kalau UMKM barangkali akan lebih mudah, ya. Namun korporat ini yang tentunya agak memerlukan kebijakan khusus, ya. Ternyata kita pancing dengan penjaminan juga belum. Ini sedang kita pikirkan bagaimana untuk korporasi, terutama ini bagaimana membangkitkan yang karya-karya atau BUMN yang besar-besar. Di situ memang banyak hal yang harus kita tangani lebih serius, ya. Ini yang kaitannya dengan mitigasi credit risk atau default risk. Ini kalau tidak bisa kita lakukan dengan baik, itu resikonya cukup besar. Kita tidak akan, perbankan tidak akan kuat untuk menahan terlalu lama bagaimana profit and loss-nya, karena ini pasti nasabah-nasabah ini meskipun sekarang ini dalam konteks restructuring ini lancar, tapi kenyataannya revenue perbankan itu turun drastis. Tadi 863 triliun ini adalah yang masuk restructuring, rata-rata masih menunggak bunga dan pokok, dan ini revenue perbankan atau lembaga keuangan tadi juga turun, tapi bunga deposito dan bunga tabungan kan harus dibayar terus. Nah, sehingga kita perkirakan, ya kita mempunyai hitungan forward looking mengenai potensial penurunan keuntungan perbankan ini 30-40% di akhir tahun ini. Sehingga kita berupaya keras agar akhir tahun ini sudah mulai bangkit lagi. Sehingga meskipun di 2021 belum full recover,
tapi sudah mulai paling tidak sudah mulai di pertengahan tahun 2021 sudah kelihatan ya, dan mudah-mudahan di akhir 2021 awal 2022 sudah mulai normal. Ini hanya bisa dan bisa jalan kalau kita stimulir oleh bersama-sama kebijakan pemerintah, baik UMKM maupun korporasi. Ini sedang kita pikirkan bagaimana industri-industri yang strategis kita stimulir agar bisa bangkit kembali. Otomatis nanti memang harus mengandalkan domestic demand untuk sementara waktu. Ini adalah yang kaitannya dengan potential credit risk yang tentunya kalau nggak kita manage dengan baik akan memakan profit and loss bank dan tentunya akan makan modal bank. Tapi kalau kita lihat NPL ya masih 3,22, tapi ini tadi yang dengan metode restructuring. Nah, berikutnya adalah bagaimana kaitannya dengan risiko likuiditas. Ya. Kami dari awal sudah bersama-sama Bank Indonesia, terima kasih kebetulan Pak Dodi ada di sini. Salah satunya adalah pelonggaran berbagai kebijakan likuiditas dari Bank Indonesia termasuk BWM, ya, termasuk berbagai kebijakan prudensial yang bisa kita turunkan. Dan memang betul itu ada cukup besar ya dampaknya kepada kemampuan industri perbankan untuk bisa survive atau bahkan ample likuiditasnya, dan dari berbagai angka likuiditas ini kita tunjukkan bahwa memang cukup ample. Ya, kalau dulu kita pengalaman bahwa interbank call money sangat volatile, ini interbank call money sangat stable, tidak ada lonjakan-lonjakan. Kita tahu memang ada bank-bank khusus, ya bank yang spesifik, ya itu ada yang memang dalam kondisi proses ya yang membutuhkan perhatian dari OJK secara lebih dalam, itu mungkin sedikit agak lebih tinggi. Namun demikian ini adalah tidak banyak jumlahnya. Ini adalah berkaitan dengan indikator likuiditas. Kita tahu memang ada segmentasi, tapi ini betul-betul setelah kami cek statistik aja. Buku 1 ini karena banyak yang merger dan sebagainya meningkat kelas menjadi buku 3, sehingga statistik overall-nya kelihatannya drop indikator likuiditasnya, karena bukan karena permasalahan yang serius ya, tapi ini karena betul-betul karena statistik. Nah, berikutnya ya kami kalau likuiditas tidak terlalu khawatir ya, secara agregat bagus ya. Dan ini terus kita monitor bersama-sama baik oleh OJK maupun Bank Indonesia. Kita monitor closely forward looking likuiditas ya secara agregat per kelompok bank maupun dengan secara individu maupun industri. Nah, kalau kita lihat LDR, kita kalau dulu sangat terkaget-kaget dengan LDR di atas 90%, 95%, LDR kita sekarang ini di bawah 90%. Artinya apa? Artinya memang demand kredit turun. Ya. Jadi sebenarnya inilah yang membuat likuiditasnya ample. Nah, tapi kita siap apabila nanti ini mungkin kredit sudah mulai naik, barangkali ini akan bisa likuiditasnya tidak terlalu ample, dan di situ pasti Bank Indonesia pasti melalui nanti akan melakukan normalisasi, that's normal. Tapi kita sampai sekarang belum berpikir untuk normalisasi. Ini adalah kebijakan likuiditas yang bersama-sama kita lakukan ini dari awal, bahwa sudah spirit bagaimana kita memitigasi risiko likuiditas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari berbagai statistik yang ada, kami akan masuk kepada bagaimana terhadap dampaknya ini terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, silakan Bu Asti coba pertumbuhan ekonomi kita yang kita lihat, kita termasuk negara yang penurunnya tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara lain. Tapi ini penyebabnya adalah karena apa? Karena Indonesia ini pertumbuhannya lebih banyak itu berasal dari domestic demand.
Sedangkan negara lain ya, seperti Singapura dan negara-negara maju lainnya itu karena itu adalah external demand, ekspor impor. Nah, begitu dunia global ini terkendala semua negara, sehingga transaksi ekspor impor pasti turun. Nah ini dan barang dan jasa turun. Nah sehingga ini yang menyebabkan negara-negara yang lebih pertumbuhan ekonominya mengandalkan external demand menjadi terkendala lebih dalam dibandingkan negara-negara yang lebih mengandalkan kepada domestic demand. Itu keuntungan kita Indonesia, di mana ini minusnya hanya 5,32 di kuartal kedua kemarin. Ya. Nah, untuk South Korea ini kalau kita lihat memang dampak COVID-nya tidak terlalu besar dibandingkan negara lain, jadi kayaknya lebih resilient. Dan untuk Cina ya sudah mulai rebound ya. Ini Vietnam juga kayaknya pengendalian COVID-nya bagus ya, sehingga dan mereka domestik demand-nya juga cukup resilient. Nah ini adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini bisa kita lihat dari bagaimana berbagai indikator. Kita sudah melihat adanya berbagai indikator bahwa konsumsi kita naik. Konsumsi kita naik ya. Di antaranya kemarin stimulus dari pemerintah berbagai bansos dan sebagainya itu kita lihat itu bisa meng-create trigger untuk dari demand. Di global juga sama, beberapa negara sudah mulai recover. Ini ada potensi nanti ekspor kita bisa tumbuh kembali apabila negara-negara pengimpor barang-barang dari Indonesia sudah mulai recover. Kita lihat beberapa angka global ya, di beberapa negara ya itu PMI-nya sudah naik ya, sehingga kita harapkan terutama itu adalah di Jerman, Prancis dan EU ini sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda perbaikan ya, dan juga ini akan berdampak positif kepada Indonesia. Nah, kaitannya dengan kondisi statistik Indonesia, pertama kami akan fokus aja di kalau kita lihat inflasi sangat terkendali, malah deflasi beberapa waktu, dan juga karena ya memang demand-nya sangat kecil, dan juga kalau kita lihat cadangan devisa kita sudah 137 billion US dollar, that is the highest dalam histori di Indonesia. Bukan apa-apa karena impor kita memang nggak ada, karena memang produksinya nggak ada ya, sehingga ini kelihatan bahwa current foreign exchange reserve kita cukup besar, dan juga kita lihat bahwa inflasi terkendali, likuiditas juga ample, dan juga kalau volatility nilai tukar ini lebih banyak ya karena inflow outflow dari sentimen negatif terhadap pasar keuangan kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah berkaitan dengan bagaimana kebijakan kita, kebijakan OJK, dan bagaimana kondisi statistik terakhir. Kami sampaikan bahwa berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah kemarin diantaranya adalah alokasi ya, dana pemerintah, penjaminan, subsidi dan sebagainya, dan ini terus tetap akan kami lakukan, kita stimulit agar bisa efektif ya, bisa disalurkan kepada para pengusaha. Memang tidak, terutama yang kecil-kecil itu agak sulit aksesnya, dan jangan diharapkan bisa langsung meningkat dalam waktu yang pendek dalam jumlah yang besar. Dan ini yang melakukan, menyalurkan adalah bank-bank BUMN. BRI adalah paling agresif karena mempunyai infrastruktur yang sangat lengkap di daerah-daerah, ya, Mandiri, BNI dan juga BTN. Sedangkan swasta kalau kita lihat, tolong Asti kalau ada angkanya masih belum kelihatan agresif menyalurkan kredit lagi. Bapak Ibu sekalian, kami masuk kepada going forward.
apalagi yang akan kita lakukan ya, agar ini bisa menahan ya, tidak menjadi krisis yang betul-betul membuat masih default para pengusaha termasuk sektor keuangan kita. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sedang kita pikirkan, apalagi yang harus kita lakukan selain kita mempercepat bagaimana masyarakat bisa akses ke sektor keuangan. Dengan catatan bahwa memang demand dan aktivitas perekonomiannya tumbuh. Ini adalah ya, pemikiran-pemikiran yang sedang kita pikirkan dan what's next apabila ini terlalu lama. Ini adalah yang sekarang ini sedang kita pikirkan bersama pemerintah ya, yang harus kita lakukan. Suku bunga tidak menjadi kendala, kami rasa dengan berbagai kebijakan tadi, ya, Bank Indonesia menurunkan policy rate-nya dan juga pemerintah menempatkan di beberapa bank dengan suku bunga yang sangat murah, ini akan men-trigger penurunan suku bunga. Namun suku bunga bukan satu-satunya isu yang harus di-tackle, tapi ada hal-hal lain yang lebih strategis daripada suku bunga. Otomatis suku bunga trennya akan turun. Dapat kami sampaikan di slide 28, coba. Ini trennya sudah menurun. Tapi memang Pak Dodi tidak bisa one on one, kalau policy rate turun 25 basis point, langsung kreditnya turun 25 basis point. Kita ngerti semua bahwa itu ada lag dan ada proses. Nah juga ini adalah kalau kita lihat JOY-nya sudah mulai turun ya, berbagai jenis kredit yang ada. Dan ini semua adalah proses yang harus kita lalui dan mudah-mudahan ya kita harapkan masyarakat sudah bisa mematuhi protokol COVID dan akhirnya bisa melakukan kegiatan ekonomi seperti semula tanpa harus menimbulkan dampak penularan COVID yang cukup masif di masyarakat ya. Dan kita bekerja dengan pemerintah ya, kira-kira kendala-kendala apa di lapangan untuk eksekusi dari berbagai kebijakan yang tadi agar masyarakat bisa bangkit kembali. Di antaranya kami adalah akan memasukkan platform digital bagi seluruh pengusaha ultra mikro dan UMKM. Digitalisasi. Semua BPR akan kita digitalkan. Semua lembaga keuangan mikro akan kita digitalkan. Dan kita harus proaktif ya, termasuk menggait bagaimana core sistemnya yang bisa dipakai bersama-sama. Bahkan kalau perlu kita gratiskan. Ini sudah kita terapkan ya di lembaga keuangan mikro ya, beberapa yang sudah sistemnya sama kita integrasikan ya, semua nasabahnya digital, bahkan nasabahnya sudah menggunakan gadget. Ini akan memudahkan berbagai insentif, penyaluran insentif oleh pemerintah kepada masyarakat secara langsung, baik itu bansos maupun insentif-insentif lainnya. Termasuk nasabah itu semua akan dimasukkan dalam platform digital. Nanti ke depan tidak ada lagi tabungan yang menggunakan buku tabungan. Bahkan anak sekolah semua akan kita kasih rekening digital tabungan anak sekolah, masih melalui SMP dulu. Bahkan nanti kalau sudah itu masuk SD. Nah ini adalah program-program ini adalah program fundamental yang tentunya nanti memudahkan kita untuk literasi, akses keuangan, edukasi masyarakat tentang bagaimana akses keuangan dengan menggunakan digital. Berbagai program juga kita akan meng-create bagaimana mengengineering instrumen keuangan agar masyarakat baik yang kecil maupun yang korporat ya itu bisa mempunyai variasi instrumen yang bisa dijual di pasar modal. Nah ini ekosistemnya kita buat sehingga nanti ini merupakan digitalisasi sektor keuangan baik di lembaga keuangan ya, dan juga di pasar modal. Lembaga keuangan tersebut bukan hanya perbankan
tapi termasuk koperasi dan juga termasuk Baitul Mal, termasuk juga BKK dan semuanya. Ini adalah mandatory, tidak ada lagi yang bisa mengelak bahwa harus diregister. Dan tentunya nanti OJK dan tentunya Menteri UMKM yang menjadi pemangku kepentingan akan tegas untuk itu. Ya, apabila nggak masuk platform itu, mestinya izinnya tidak akan dikasih. Nah ini karena ini kita harus melalui program ini agar bisa betul-betul ini kita mempunyai satu big data yang luas tentang nasabah dan juga lembaga keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya rasa untuk bisa melakukan dialog itu dulu yang dapat kami sampaikan. Ya. Dan ini program ini adalah program yang sangat dinamis, ya, dan kita indikatornya adalah bagaimana kita bisa menjaga yang dari framework yang tadi, sektor keuangan kita tetap stabil. Dan ini berbagai kebijakan forbearance tadi adalah temporary, tidak seterusnya. Namun demikian dalam khusus POJK 11 kami sudah mengatakan kalau itu setahun nggak cukup bisa kita perpanjang. Kita perpanjang, nggak ada masalah ya. Tapi tentunya mudah-mudahan ini tidak lama ya, dan kita harapkan paling tidak pada akhir tahun ini ya, kita sudah bisa tadi pertumbuhannya yang distimulir oleh berbagai perusahaan yang level korporasi, jadi bukan hanya UMKM. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat senang apabila ada beberapa hal yang tentunya bisa untuk kami diskusikan. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya, kami tidak terlalu detail tadi bagaimana forbearance yang kita lakukan, misalkan penerapan Basel III framework kita, sementara kita tunda. Seluruh dunia melakukan hal yang sama. Ya, konteks standar PS 171 untuk yang tadi kita kategorikan restructuring untuk tidak perlu dibuat pencadaran. Itu juga sudah kita komunikasikan dengan Dewan Standar. Kebetulan di sini ada Pak Mardiasmo, ya, dan juga semuanya adalah kita dorong ke dalam digital. Untuk RUPS sudah bisa digital. Kita tanda tangan sekarang sudah mulai digital. Kita sebagian besar pegawai kita work from home. Nah, jadi dapat kami sampaikan sebagai penutup, ya, indikator keuangan masih oke, CAR-nya masih tinggi, likuiditas ample, ya, NPL tadi 3,22, meskipun ini temporary, ya. Artinya temporary artinya apa? Artinya ini karena disanggah oleh POJK 11. Bagaimana kalau POJK 11 nggak diterapkan, pasti NPL-nya naik. Dan pasti CAR-nya turun, karena harus membuk provisi. Tapi kami melihat dan mengencourage bank-bank untuk tetap melihat ini lebih hati-hati, dan tetap apabila mempunyai ruang membentuk cadangan silakan untuk. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi.